Oke, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Hirmanto Sardan. Kali ini saya akan sampaikan materi yang sangat-sangat menarik, ya, sangat-sangat menarik. Mungkin ada orang yang sudah sempat bahas, tapi ya baru kulit-kulitnya saja ya. Saya akan bahas dengan lebih detail, dengan lebih menarik, dengan lebih dalam tanda kutip nendang lah, kira-kira begitu, karena sisi-sisi yang akan saya bahas memang belum pernah disampaikan. Jadi teman-teman biar tahu bahwa oh seperti ini loh kira-kira potensinya ya. Kita kembali ke sini ya, the last hero to fight COVID-19. Apa itu Mas AS last hero? Yes, ini last hero. Bener-bener pahlawan untuk fight COVID-19. Farmasi dong Mas AS. Ya, kita lihat saja ya. Sebelum berlanjut ya, disclaimer seperti biasa. Jadi bursa saham itu risikonya tinggi teman-teman. Jadi sebelum klik buy, klik sell, teman-teman analisa mendalam karena risikonya ditanggung teman-teman semua ya. Risikonya bukan ke saya, bukan ke temennya, bukan ke tetangganya, tapi teman-teman pegang risiko sehingga analisa betul-betul sebelum melakukan buy and sell. Oke, objektif video ini adalah berbagi informasi dan edukasi pasar modal. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sebelum berlanjut, saya mau sampaikan ini my journey ya, supaya teman-teman tahu siapa sih yang ngasih webinar ini ke teman-teman gitu ya. Yang ngasih webinar ini Mas AS itu siapa gitu ya. Jadi ini Jonis, ini sebenarnya singkat saja ya. Saya mau sampaikan singkat saja perjalanan saya di 2020. Sebenarnya kalau ditarik dari 2018 saya bisa cerita panjang lebar, tapi ini sekelumit sejak market crash, kira-kira begitu. Sejak market crash itu saya seperti apa? Jadi saya menilai market itu seperti apa supaya teman tahu, oh saya ini belajar dengan siapa gitu ya. Pertama, almost all social media channel tentang pasar modal sejak April 2020 tidak ada yang optimis masuk ke IHSG. Teman-teman cari, kasih ke saya di Stockbit kayak dimanapun, pada waktu bulan April, Mei tidak ada yang optimis atau tidak ada yang bilang masuklah ke IHSG. Semuanya takut, semuanya suruh all cash. Ya, hanya saya yang bilang bahwa April itu sudah bottomnya IHSG dengan segala penjelasan saya. Saya pernah webinar dengan tim Panin Sekuritas, saya pernah free webinar di IG, saya pernah tulis sesuatu di Stockbit sampai saya dibully semua orang. Hanya saya yang bilang pada saat itu sudah price in, bahkan saya mendapatkan julukan price in di Stockbit. Ya, tidak ada orang yang sampaikan bahwa April itu bottom. Hanya saya yang sampaikan dan teman-teman di IC waktu saya sampaikan, kalau mau sekarang masuk. Kira-kira begitu, ya. Dan saya juga masuk all porto, bahkan margin pun sudah saya gedein ya. Dari bulan April saya sudah full porto, bahkan margin pun sudah saya masukin gede-gedean. Oke ya. Yang kedua, pertama yang menyatakan komoditi akan bullish. Saya juga pertama kali orang yang menyatakan komoditi akan bullish. Ada videonya di YouTube lengkap. Selain saya tidak ada yang ngomong begitu, bahkan mentertawakan. Woi, Mas AS ngawur, dari mana komoditi bisa bullish, kondisi ekonomi seperti ini, semua lockdown. Ternyata sekarang semuanya bullish. Oke. Yang ketiga, pertama yang sampaikan IHSG akan super bullish setelah Biden menang ya. Bahkan saat US masih pemilu pun saya sudah sampaikan, waktu itu ada webinar ketiga atau keempat saya lupa, bahwa IHSG akan bullish pasca Biden menang. Termasuk dengan segala analisanya, nanti Fed sudah printing money gede, nanti money itu akan keluar, akan masuk ke emerging market. IHSG akan segera ke 6.000 lebih, semua pada tertawa, hanya saya yang bilang begitu, sekarang semua kejadian. Ya, oke. Kinerja year to date saya sudah 900% atau naik 9 kali. Ya, per hari ini. Ya, kalau uang saya pada Januari 2020 ya, Januari 2020 tuh uang saya misal 2M, artinya uang saya hari ini sudah 18M. Oke, year to date saya naiknya sudah 9 kali. Tapi kalau dihitung dari Maret, saat lowestnya, saya sudah gain 24 kali. Kenapa? Karena waktu Maret itu babak belur. Porto saya minusnya gede banget. Ya, jadi misal dari 2M itu, porto saya udah turun banget, ambles tinggal sedikit. Nah, kalau dari amblesnya itu dihitung sampai hari ini, gain saya sudah 24 kali. Oke, yang terakhir saya juga rekor webinar terbanyak anyway. Ya, saya mendapatkan uang dari webinar, saya tidak pungkiri itu, dan itu saya gunakan untuk hal-hal yang semestinya kira-kira ya. Alhamdulillah, sebagian juga saya gunakan untuk kegiatan sosial.
Tapi memang uang besar yang saya dapatkan dari market bukan dari webinar, dari hasil investasi itu, dari kita berani masuk gede-gedean di bulan April itulah yang membuat saya gain besar. Oke, itu sekelumit ya. Oke, sekarang fokus. Saham yang tepat, koreksi terbatas, segera naik, liquid, dan fokus. Oke ya, ini yang teman-teman perlu lakukan saat ini ya. Ini di luar materi dulu, artinya secara makro saya mau menegaskan kembali bahwa teman-teman harus pilih saham yang tepat, koreksinya sudah terbatas, naiknya dengan segera, dan cukup liquid. Kira-kira seperti itu, lalu lakukan dengan fokus, ya, never over diversify. Jadi teman-teman nggak usah terlalu banyak saham ya. Kalau hari ini teman-teman mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang kira-kira yang baru yang mungkin yang baru buka akun atau baru mau memperbaiki portonya ya. Kalau portonya kebanyakan saham, isinya 10-15 saham, jual saja. Tinggalkan 2 atau 3 saham yang terbaik. Itu pasti cepat ya. Teman-teman, uang saya ini, saya bukan pamer uang. Maksud saya, teman-teman biar tahu feel-nya gitu ya. Uang saya tuh sudah 2 digit miliar lah ya. Belum 3 digit. Masih di bawah 100 M, kira-kira begitu. Tapi saya tidak pernah nyimpen saham lebih dari 4 saham. Saham saya maksimal 4. 4 itu pun kadang-kadang saya sudah gatel banget pengen jual yang satu biar tinggal 3. Saya selalu begitu. Nah, kalau teman-teman uangnya let's say ya, saya bukan ini masih uang teman-teman kecil, tapi maksudnya kalau uang teman-teman tuh cuma 100 juta, tapi sahamnya sampai 15 saham, portonya nggak bakalan tumbuh. Trust me. Percaya sama saya, kalau teman-teman sampai beli saham 20 biji, uangnya saja cuma 100 juta, itu portonya nggak bakalan numbuh. Lama numbuhnya. Pasti nanti akan kejadian. Yang belinya 1 juta, naik 3 kali lipat tinggi. Yang belinya 30 juta, malah merah. Pasti akan ada begitu. Kenapa? Karena kalau teman-teman itu semua saham dibeli, artinya secara tidak langsung teman-teman tidak kuasai apa yang teman-teman beli. Teman-teman ragu, saya mau beli yang mana? Akhirnya dibeli semua. Gitu loh. Nah, teman-teman harus mulai asah dari sekarang. Mana saham terbaik, saya akan beli di situ dengan nilai yang besar. Itu cepet banget. Naiknya cepet. Ya, naiknya cepet itu sudah saya lakukan. Nah, teman-teman lakukan itu deh. Biar portonya naiknya cepet. Kira-kira begitu. Nah, sahamnya apa ya? Sahamnya nanti bareng-bareng dengan saya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang waktunya kita mari evaluasi harga saham para hero dalam peperangan melawan COVID-19. Ya, sekarang kan ceritanya kan saham yang saya kasih hari ini kan saham hero. Bahkan saya bilang the last hero. Ya, nah sekarang kita evaluasi nih para hero. Nah, hero-hero yang udah bertempur duluan itu dalam peperangan melawan COVID-19 itu harga sahamnya kayak apa gitu ya. Jadi kan kalau ini saya bilang hero, harusnya dia di valuasi yang sama dong, kan gitu kan, sama-sama hero-nya kan gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, Kimia Farma ya. Ini Kimia Farma. Siapa yang nyangkut di KF coba angkat tangan gitu ya. Ya, teman-teman di IC nih ya, teman-teman di IC tahulah. Saya tuh beli KF dari harga 500 bulan Maret, bukan bulan Maret ya, bulan apa ya itu ya. Pokoknya saya waktu turun ke 500 saya bilang ya Maret April lah pernah turun lagi tuh. Saya bilang ini harga KF 500 kebangetan murahnya, beli aja deh. Ini nanti pasti digoreng lagi nih. Gitu. Kita dari 500 dan itu jejak digitalnya banyak lah ya, khususnya di IC. Harganya pernah 7.500 men. Sekarang koreksi terus, ARB terus. Anyway, saya cuma mau sampaikan bahwa KF digoreng sampai 7.500. Ya, ini hero. Oke, ini hero ya. Oke, yang kedua, Indofarma ya, Inaf ya. Ini hero juga, harganya sama, 7.300 juga. Oke, ya yang nyangkut Inaf pasti ada ya. Saya enggak. Anyway, saya KF Inaf tidak sampai 5.000 pun juga. Saya nggak sampai segitunya. Karena saya bilang, wah ini gila-gilaan. Saya nggak sampai, bisa skip sampai 5.000 juga saya sudah pindah ke saham lain. Ya, ini Inaf. Inaf sampai 7.000 sekian ya. Oke ya, kita lihat lagi apa lagi. Ini PIVA ya, Pyridam Pharma ya. Pyridam Pharma sampai 1.600 ya. Dari harga 200 atau 100-an. Ya, di harga 100-an. Oke.
Nah, ini yang terakhir nih, Itama Rano Raya ya, atau IRA. IRA kemarin sampai 4.400. Ya, gila-gilaan digoreng dari harga 500 sampai 4.400 ya. IRA nih saya pernah call di grup. Yang teman-teman yang masuk Big Reward bisa dicari tuh jejaknya IRA tuh, pernah saya call juga, pernah jadi saham bonus webinar. Cuman saya bilang ke mereka IRA ini kira-kira nanti harga, waktu itu saya call harganya 900-an ya, sebelum naik tinggi tuh, itu tuh saya tuh yang bikin naik tinggi awal-awal tuh ya, dari harga 800, 900 sampai ke 1.200, 1.500 tuh saya. Waktu itu saya bilang, teman-teman nih IRA nih nggak akan ARA ya, bla 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 bla. Sama seperti saya bilang ke Agi nggak akan ARA. Ternyata dibikin ARA berkali-kali. Ya, saya pun IRA juga nggak sampai jauh-jauh. Sampai 2.000 itu saya bilang ke teman-teman, ini udah overvalue banget, udah mahal banget, jual saja. Ya, 2.000 jual ternyata dia lanjut naik. Ya, nah sekarang banyak yang nyangkut bilang kalau ini korbannya HS, ini bodoh sekali nih yang bilang. Saya padahal kasih tahu IRA, beli IRA tuh dari harga 900. Bukan dari harga 4.000. Ya, itu jejak digitalnya ada itu. Ya, dari 900 saya. Dan jualnya pun 2.000, nggak jual di 4.000 kita. Itu loh. Yang pemain pucuk-pucuk ini bukan saya ini. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini ada valuasinya. Oke, KF itu pairnya ya, pairnya KF 1.800 kali, PBV-nya 6 kali. Oke. INAF itu pairnya 700 kali. Oke, PBV-nya 36 kali. Oke ya, INAF PBV-nya 36 kali. Loh, kok mahal banget Mas S? Iya. Makanya saya tuh mau teman-teman berpikir, ini kok saham bisa dihargai mahal sekali? Alasannya, oh iya, dia hero gitu kan? Dia hero nih, penanganan COVID nih, diuntungkan nih, katalisnya kenceng. Oke, berarti saham saya yang sekarang hero bisa dong naik, kan gitu kira-kira ya. Nah, PIVA, pairnya 40 kali, PBV-nya 6 kali. Ya, IRA, pairnya 100 kali, PBV-nya gila, 40 kali. Halo, IRA PBV-nya 40 kali. Ya, edan ya, goreng-gorengnya ya. Nah, itu ya teman-teman ya, itu valuasinya para hero. Ini kenapa saya jelasin supaya teman-teman mindsetnya kebuka dulu nih. Mindsetnya kebuka dulu, oh ini loh valuasinya gitu ya. Contoh nih, contoh misal nih, saya scroll balik ke IRA ya, IRA ya. Contoh, saya kasih tahu teman-teman waktu itu, IRA harga 1.000 nih murah, beli aja. Nanti lumayan, kamu TP di 2.000 bisa, masih bisa 100%. Banyak yang bilang, masa 1.000 udah kemahalan, udah naik. Let's say waktu itu 1.100 atau 1.200 lah misalnya ya, saya kasih tahu. Dia tuh udah dari 400 lu masih udah berapa kali naik. Nah, ya, ternyata beli di sini pun masih multi bagger, ya. Karena teman-teman, yang kita cari tuh naiknya yang model begini nih. Yang udah kenceng begini, yang naik pelan-pelan dari September pelan-pelan. Gini nih kurang seru, ya. Justru saya mau kasih teman-teman tuh yang sekarang yang bener-bener segera bisa naik nih, kenceng nih, ya. Gitu. Nah, anyway, ini sudah saya kasih valuasinya supaya teman-teman terbuka. Oke ya, sekarang penting diingat. Penting diingat, saham itu leading indicator. Ya, saham itu leading indicator. Ini sering kali saya sampaikan ya. Kemarin waktu webinar BEX juga saya sampaikan. Teman-teman, kalau nunggu BEX-nya cetak profit, BEX-nya ini, ora kebagian, Mas. BEX itu nanti kalau cetak profit, harga sahamnya udah 400 gitu. Ya. Saham itu leading indicator. Jadi, kalau sekarang kita main katalis, saya mau kasih pola pikir yang benar dengan teman-teman. Kalau teman-teman ngomongnya fundamental nih, ya, analis fundamental, nih belum cetak profit, bla 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 bla. Orang-orang yang model begitu, lihat portonya. Konsisten nggak dia? Kalau dia konsisten dengan apa yang dia ucapkan, dia nggak akan pernah beli saham itu. Atau saham yang dia beli koreksi semua. Dia pasti akan beli Indofood, akan beli Unilever, dan itu sama sekali nggak naik. Dia pasti tidak akan pernah beli Antam,
nggak akan pernah beli agro, nggak akan pernah beli apa tuh konstruksi-konstruksi yang naiknya tinggi semua. Dia nggak akan pernah beli itu karena kenapa? Nggak masuk pakai ilmu dia. Ya, karena saham itu leading indicator. Saham itu jalan duluan. Kita tuh perlu cari katalis, perlu membaca jauh lebih awal. Ya, seperti itu. Kira-kira begitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman, sekarang saya kasih nih sahamnya Agi, lalu teman-teman lihat kok fundamentalnya Agi hari ini. Wah Pak, kok fundamentalnya jelek ya? Ya orang nyambung. Kita itu beli masa depannya Agi, bukan masa lalunya Agi gitu loh. Ya. Oke, yang kedua, katalis dan stories jauh lebih kuat dibanding current fundamental ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kita sekarang hari ini IHSG main katalis, main story ya. Kita harus ikuti itu supaya kita juga bisa cuan gede-gedean. Ya, itu yang sudah terjadi dengan saya, real ya. Yang mau lihat porto saya bisa saya kasih, yang mau audit pun silakan. Ya, ada. Bukan apa-apa, saya mau sampaikan bahwa teman-teman nggak usah lihat, nggak usah pola pikirnya harus bener lah, kira-kira begitu. Teman-teman mesti ikutin katalis dan stories. Itu caranya cuan gede. Ya. Dan 2020 ini sampai dengan Januari 2021 ini adalah the best performance saya di bursa, the best performance banget. Saya dapat uang gede-gedean. Uang webinar jauh lah. Ya. Uang webinar jauh. Oke. Oke ya, saya lanjutkan ya. Serius saya, ini beneran hero. Oke ya, serius saya ini beneran hero. Oke, hero-nya di mana ya? Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini proses penanganan COVID-19. Kira-kira gitu ya. Ini ilustrasi proses perang melawan COVID-19. Pertama itu kan penanganan pasien. Gitu ya. Yang kedua kan pengobatan pasien. Oke, yang ketiga kan vaksinasi. Gini, saya bukan dokter teman-teman ya. Saya bukan dokter, saya bukan ahli medis. Saya mungkin tidak punya kompetensi untuk ngomongin masalah COVID-19. Semua data-data yang saya sampaikan ini adalah big data yang saya grab dari berbagai sumber yang terpercaya. Artinya saya ikuti apa yang disampaikan oleh para ahli, kira-kira gitu ya. Dan jadi mungkin nanti di sini kalau ada para medis, ada rekan-rekan medis, dokter segala macam yang mau kasih, mungkin ada sesuatu yang saya kurang benar, bisa dikoreksi, kira-kira gitu ya. Penanganan pasien, pengobatan pasien, dan vaksinasi. Ini 3 besar menurut saya yang paling proses perang melawan COVID kan gini ya. Ya, mungkin ada protokol kesehatan itu ada ya, prokesnya ada. Prokes itu mungkin membungkus ini semua, tentu ada prokes kan gitu kan. Penanganan pasien ada prokes, pengobatan ada prokes, vaksinasi juga ada prokesnya, kira-kira gitu. Oke. Ini saya ambil dari datanya WHO. Ada paper semacam panduan resmi ya, guidance dari WHO untuk para medis atau untuk rumah sakit, organisasi kesehatan, pemerintah, swasta, stakeholder yang menangani dunia kesehatan. Ini tentang sumber penyediaan dan distribusi oksigen untuk fasilitas perawatan COVID-19. Pedoman sementara dirilis tanggal 4 April 2020 ya oleh WHO. Ini saya cuplik aja, ya kira-kira paper ini semacam apa ya? Teman-teman bisa download sebenarnya. Ini pokoknya kira-kira ini guidance untuk rumah sakit lah, siapapun yang terlibat dalam penanganan COVID, menjelaskan betapa pentingnya oksigen untuk pasien. Baik sakit ringan, sakit sedang, sakit berat segala macam, itu pentingnya penyediaan oksigen untuk penanganan pasien COVID-19.
Itu. Ini punyanya WHO. Oke ya. Ini saya cuplik lagi ya. Ini saya hanya capture aja. Untuk alasan tersebut, maka semua Fasyankes, fasilitas layanan kesehatan yang merawat pasien COVID-19 harus dilengkapi dengan alat pulse oximeter, sistem penyediaan terapi oksigen yang berfungsi baik, termasuk pula dengan ketersediaan alat-alat penghubung atau penyalur oksigen kepada pasien yang bersifat sekali pakai. Pokoknya kira-kira pentingnya oksigen lah, kira-kira begitu ya. Ya, ini juga masih di dalam paper itu ya. Yang sebelah kanan, kebutuhan dan pasokan. Dengan terganggunya rantai pasokan global akibat pandemi COVID-19, WHO menyerukan kepada semua kementerian kesehatan agar melakukan upaya untuk memperkirakan kebutuhan oksigen masing-masing menggunakan metode bla bla bla. Kira-kira ya. Jadi pokoknya WHO itu menghimbau Kementerian Kesehatan itu kan mewakili pemerintah setempat ya. Semua negara di dunia waspadalah dengan ketersediaan oksigen. Amankan ketersediaan oksigen masing-masing negara. Kira-kira begitu karena kenapa? Karena oksigen itu sangat-sangat penting dalam proses penanganan melawan COVID-19. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini berita tanggal 7 Desember 2020 ya. 6 pasien COVID-19 wafat akibat tabung oksigen di rumah sakit habis. Ini contoh saja, ini bukan di Indonesia kebetulan, ini di luar negeri. Di negara di Eropa, saya lupa tadi negara mana, ini saya capture saja. Ini ilustrasi betapa pentingnya oksigen. Oke, ini terbaru tanggal 15 Januari ya. COVID-19, rumah sakit berhasil kekurangan oksigen bagi pasien virus corona. Ya. Udah ngeri ya. Oke. Berhasil kehabisan oksigen untuk pasien COVID-19. Berita yang sama dari sumber yang berbeda. Ya, untuk cross-check ya. Nah, ini teman-teman ya, ini teman-teman kalau cari berita di Google, itu di sana tuh kondisinya kritis lah. Sudah masuk ya semacam darurat lah ya. Kondisi kritis darurat di negara Brasil karena kekurangan oksigen. Oke, sebegitulah pentingnya oksigen bagi penanganan ya. Nah, ini gas-gas untuk medical tuh sebenarnya banyak ya, tidak hanya oksigen. Tapi memang yang paling awal nih medical gas oxygen respiration gas. Ya. Ini pentingnya ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat kasus. Kasus ini penambahan kasus COVID-19 dunia, ya. Grafiknya masih naik turun. Jadi poin saya cuma mau sampaikan begini teman-teman dengan grafik ini. Kita mesti terima bahwa kasus COVID-19 itu kalau di seluruh dunia itu kondisinya sebenarnya teman-teman itu belum juga landai, belum turun-turun juga gitu loh. Artinya ini COVID ini makin menjadi-jadi teman-teman sebenarnya. Angka positifnya tuh makin besar. Memang ada beberapa negara yang sudah turun, sudah berhasil, tapi ada kasus baru lagi, atau ada negara-negara yang tadi sedikit menjadi banyak. Dari mana angkanya? Ya dari sini, teman-teman bisa lihat. Penambahan kasusnya tiap hari itu masih minimal 500 juta orang. Ya. Lah kalau 500 juta orang itu, ini kan pas 12 Januari pas lagi turun. Kalau pas lagi naik ya sampai 800.000 orang. Seluruh dunia tiap hari. Dan mereka itu ya, pasien-pasien COVID-19 itu mereka butuh oksigen. Jadi mau nggak mau, ini ya, start hari ini sampai beberapa hari mendatang, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan, selama COVID-19 masih seperti ini, tentu kebutuhan oksigen masih sangat besar.
Ya, kebutuhan oksigen masih sangat besar. Brazil pun sekarang sudah kekurangan, teman-teman. Brazil kekurangan, dia mau ngambil oksigen dari mana coba itu? Ya. Sudah sangat kritis kondisinya. Nah, ini kalau pakai data ini, Brazil tuh memang nomor 3. Ya, Brazil tuh nomor 3. Nomor 1 seluruh dunia memang Amerika Serikat. Kasusnya sudah 23 juta. Recover-nya nggak ada data ini. Tapi pasti recover-nya ada ya. Terus India 10 juta. Brazil 8 juta. Indonesia pasti menuju ke sana. Ya. Saya tidak mau ngomong, wah Pak di Indonesia akan parah COVID-nya. Enggak, kita lihat tren saja. Karena tiap hari penambahan kasus di Indonesia juga tinggi. Artinya apa? Ya kebutuhan oksigennya makin tinggi. Ya kira-kira gitulah teman-teman ya. Ah ini dia. Ini saya ambil, ini saya susun, materi saya ini saya susun tanggal 15 Januari. 15 Januari itu penambahan hariannya sudah 12.000 di Indonesia per hari. Teman-teman lihat trennya. Nih ya. Sekali lagi saya bukan dokter ya, saya mungkin bukan orang yang kompeten. Tapi kalau lihat tren seperti ini kan nggak mungkin ada keajaiban tahu-tahu trennya turun sehari hanya 5.000 kan nggak mungkin ya. Pastikan trennya naik. Makin ke sono penyebaran COVID-19-nya makin besar. Mungkin nanti sehari 15.000, sehari 20.000, sehari 25.000. Ya. Rumah sakit makin penuh, fasilitas kesehatan makin penuh, kebutuhan oksigen makin besar. Nah, ini di Indonesia ya, paling besar di Jawa nih kasus-kasusnya. Nah, ini dia. Senjata saya adalah oksigen. Oke. Ya, senjata saya adalah oksigen. Ini Agi itu pokoknya gini teman-teman ya. Seluruh rumah sakit di Indonesia itu hampir 70% ya, 60 something itu sudah dikuasai oleh Agi, sudah dikuasai oleh Samator. Samator itu induknya Agi, teman-teman. Jadi Agi itu brandnya itu pakai Samator. Ya, pokoknya Agi Samator anggap saja sama lah. Mereka sudah sama ya. Jadi dulu itu yang ada pertama kali itu Samator. Samator tuh induknya. Terus Agi itu diakuisisi oleh Samator. Jadi anak perusahaannya Samator. Kira-kira gitu. Nah, yang IPO itu Aginya. Tapi anyway teman-teman nggak usah dibedakan. Pokoknya di situ ada merek Samator ya sudahlah, itulah Agi. Dan ini teman-teman, ini sampai hari ini belum banyak di cover orang gitu ya. Hari ini itu yang diurus cuman vaksin, pil apa itu yang terapi COVID lah, inilah KFI, NAF digoreng gila-gilaan pakai itu. Terakhir apa Ira? Jarum suntik. Terakhir jarum suntik. Ya. Lah, oksigen tidak pernah dibahas. Padahal ini juga positioningnya menurut saya sama pentingnya dengan obat, sama pentingnya dengan vaksin, sama pentingnya dengan jarum suntik. Itu ya. Oke, key takeaways-nya ya. Penambahan kasus COVID global masih terus tinggi, termasuk di Indonesia. Oksigen berperan sangat penting dalam proses rantai penanganan COVID. Brazil sebagai negara dengan kasus tertinggi nomor 3 dunia mulai kekurangan oksigen. Oke, terakhir. Posisi oksigen sama pentingnya dengan obat-obatan bahkan vaksin saat ini. Ya, menurut saya sama penting. Nah, jadi sebenarnya sampai dengan slide ini pun kita sudah bisa. Ira, PBV-nya 40 kali. Gila nggak? 40 kali, teman-teman. Ya, 40 kali.
Agi itu hari ini belum 2 kali aja belum. Nggak usah 40 kali, 10 kali saja udah pesta. Bisa Mas AS? Pokoknya ini Big Fun sudah lirik-lirik aja nih. Dan kalau Big Fun-nya masuk, ya, ada yang gebuk gede masuk, lotnya habis, udah dihajar terus sampai atas nanti. Oke. Oke, tadi oksigen ya teman-teman ya. Tadi oksigen ya, tadi oksigen. Sekarang ini adalah senjata kedua saya. Nah, si hero ini kan pegang 2 senjata ini ya, pegang 2 senjata. Senjata satunya oksigen, dia punya senjata kedua apa itu? Kita lihat ya. Oke, sebelum teman-teman saya kasih tahu senjatanya, lagi-lagi saya ajak untuk pelajari hal-hal dulu terkait vaksin ya, supaya pola pikirnya teman-teman ini nyambung gitu loh. Pola pikirnya ini bagus. Kita runut membaca situasi, membaca sesuatu, mencari apa namanya potensi-potensinya bagus tuh teman-teman. Oh, ini loh. Oh, ini gitu ya. Jadi supaya teman-teman cerdas juga. Saya ajak untuk berpikir seperti ini ya. Pertama, pemerintah tetapkan 7 jenis vaksin COVID-19 untuk vaksinasi. Bolehkah masyarakat memilih? Oke. Sekali lagi, saya tidak dalam posisi mengkomentari vaksin mana yang bagus, vaksin mana yang tidak bagus. Sekali lagi, saya hanya sajikan berita bahwa Bapak Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan yang baru itu, dia ada namanya keputusan menteri. Ini ada keputusan menterinya ya, jadi saya nggak ngarang. Keputusan Menteri nomor HK0107 Menteri Kesehatan tahun 2020 itu sudah diteken hari Senin tanggal 28 Desember 2020. Oke ya. Nah, di dalam keputusan Menteri Kesehatan itu disampaikan bahwa jenis vaksin yang dapat digunakan di Indonesia ya, artinya ini vaksin 7 vaksin ini resmi bisa digunakan gitu. Ya, ini vaksin ini resmi bisa digunakan. Saya nggak ngarang ya. Artinya nanti ke depan ini terkait potensi ke depan. Oh, ada 7 kok. Berarti ini ada potensi gede gitu ya. Kira-kira ya. Pertama yang diproduksi oleh PT Bio Farma. Saya belum tahu nih apa. Lalu ada AstraZeneca, ada Sinopharm, ada Moderna, ada Novavax, ada Pfizer, BioNTech dan Sinovac. Sinovac terakhir. Ya, disebut Sinovac terakhir. Tapi poinnya ada 7. Oke ya. Saya lanjutkan. Sekarang 5 perkembangan terkini vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Nah, sekarang kan sudah proses vaksin ya. Kemarin kan sudah mulai proses vaksin ya. Pak Jokowi, perwakilan-perwakilan profesi ya, Raffi Ahmad, kemarin perwakilan segala macam itu sudah vaksin. Ini ada 5 perkembangan terkini vaksinasi. Oke, ini penting ya, ini penting ya. 5 perkembangan. Ini penting teman-teman perhatikan ya, biar otaknya moncer kalau cara mikir ya. Pertama, 1,8 juta dosis vaksin tahap 2 tiba di Indonesia. Setelah 1,2 juta dosis tiba awal Desember ya. 1,8 juta dosis lain dari vaksin yang sama, Sinovac juga telah tiba. Oke, berarti vaksin gelombang awal itu yang masuk itu Sinovac. Ya, vaksinnya Sinovac, jumlahnya sekitar ya 4,2 ya. Ya, 4,2 juta. Entah ini 3 atau 4 ini beritanya, saya juga bacanya agak-agak bingung. 1,8-nya 2 kali atau 1 kali. Let's say 1 kali misal ya. Berarti 1,8 dengan 1,2. Berarti 3 juta yang masuk. Gitu ya. Oke. Sama dengan pengemasan pada pengiriman tahap pertama, 1,8 juta dosis tahap kedua juga dikemas dalam kotak putih bertuliskan bla bla bla. Ini artinya pokoknya sudah ada 3 juta vaksin masuk, Sinovac, mereknya Sinovac masuk gitu ya untuk tahap pertama. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ini tadi perkembangan ini perkembangan selanjutnya ya. Lihat teman-teman, ikuti angkanya ya. Target vaksinasi tahap pertama dan kedua Kemenkes telah menargetkan 40,2 juta orang akan menjadi penerima vaksin. Ingat,
40,2 juta tahap pertama. 40,2 juta vaksin. Yang masuk vaksin baru 3 juta. Baru segelintir saja. Padahal kebutuhannya besar sekali. Sementara untuk tahap kedua, Ibu Nadia menyebut vaksin akan diberikan kepada 63,9 juta. Rentan yang ada di wilayah dengan risiko penularan tinggi dan 77,4 juta warga dengan pendekatan klaster. Untuk tahap kedua vaksinasi dilaksanakan pada April 2021. Artinya, teman-teman, target sampai tahap kedua tuh sudah puluhan juta orang. Vaksin yang masuk baru 3 juta. Ya, vaksin yang masuk baru 3 juta. Ya, oke. Oke ya, saya lanjutkan lagi ya. Sementara itu dulu. Oke, ini hal penting. Ini hal penting, teman-teman. Mungkin ada dokter ya, nanti bisa ikut diskusi juga di room. Tapi ini penting. Memahami efikasi pada vaksin. Nah, vaksin itu ada efikasinya, teman-teman. Efikasi itu kira-kira kemanjuran lah gitu ya. Kemanjuran. Bahasanya apa ya ini ya? Nih. Memahami efikasi pada vaksin. Istilah efikasi dan efektivitas belakangan sering terdengar kaitannya dengan vaksin COVID-19, terutama setelah vaksin COVID-19 Sinovac diumumkan BPOM memiliki efikasi 65,3% terhadap virus corona. Ya. Lantas apa itu efikasi? Efikasi ini ya, program studi doktor Fakultas Farmasi UGM ya, Ibu Zulis Ikawati itu menjelaskan ya. Efikasi itu kemanjuran, adalah kemampuan suatu vaksin dalam mencegah penyakit dalam keadaan ideal. Artinya makin tinggi efikasinya makin bagus gitu ya. Logikanya teman-teman, menurut saya ya, ini bukan urusan politik, saya tidak ngomong urusan politis. Harusnya pemerintah pilih vaksin yang efikasinya paling tinggi dong. Iya dong. Nggak ada alasan dong pemerintah beli vaksin yang efikasinya rendah. Kecuali urusan bisnis. Nah, kalau itu saya tidak bahas urusan itu ya. Itu tuh ngeri lah kalau urusan itu. Saya cuman bahas, saya cuman mengajak teman-teman berpikir, kita sama-sama berpikir bahwa vaksin itu kan ada efikasinya. Efikasi itu kan kemanjuran. Efikasi itu kan diukur oleh global. Karena vaksin ini kan global. Jadi semua orang kan tahu dong efikasinya ini berapa, kan dipublis kan. Nah, Indonesia harusnya menurut saya beli dong vaksin yang efikasinya paling tinggi kan gitu kan. Nah, sekarang kita lihat ya. Nih, Sinovac yang sekarang dibeli itu efikasinya 65%. Bahkan beberapa negara yang pakai Sinovac itu efikasinya itu hanya 50%. Nah, ini kita lihat nih. How coronavirus vaccine compare to vaccine for other viruses. Ini saya dapat dari Business Insider. Saya juga ada dapat dari beberapa data-data lain. Saya mau cari efikasi vaksin yang lain selain Sinovac. Tapi memang datanya tuh sama. Ya. Vaksin influenza nih nggak ada hubungan ya. Ini nih, yang COVID ini mulai AstraZeneca, efikasinya 70%. Chickenpox ini bukan. Lalu yang dua paling bawah, Moderna Novel dan Pfizer Novel itu COVID. Lihat, Moderna Novel 94% efikasi. Terus Pfizer Novel 95%. Artinya apa? Artinya vaksin dengan efikasi paling tinggi itu milik Moderna dan Pfizer. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau mau fair nih, kalau saya presidennya, beli dong Moderna sama Pfizer. Kalau harga saya nggak tahu. Tapi buat saya, ini kan memang vaksin buat warga negara kita. Cari dong yang terbaik. Kan gitu kan kira-kira ya. Oke. Nah, saya kembali ke atas dulu ya. Tadi yang Menteri Kesehatan. Nah, ternyata teman-teman, Pfizer dengan Moderna itu masuk dalam surat keputusan Menteri Kesehatan.
Ya, ternyata masuk. Artinya memang nih sebenarnya pemerintah nanti pasti beli ini. Cuman mungkin saya nggak tahu, mungkin kita kan tidak sama-sama tidak tahu ya. Tidak ada rilis publikasi pun dari pemerintah alasannya kenapa Sinovac dulu yang masuk. Kan kita tidak tahu. Tapi Sinovac kan baru 3 juta. Kebutuhannya kan puluhan juta. Besar sekali kebutuhan vaksin. Dan Moderna dengan Pfizer ini juga masuk. Artinya apa? Artinya kemungkinan 2 vaksin ini nanti akan masuk. Termasuk juga nanti swasta kalau bisa masuk, ya 2 ini kemungkinan yang swasta tawarkan. Kalau swasta kan tentu jualan barang bagus ya. Oke Mas saya, sekarang apa hubungannya vaksin dengan saham kita ini apa? Oke, kita lihat ya, next ya. Nih, ini penjelasannya BBWM tentang efikasi ya. Saya lanjutkan saja ya. Nah, 2 komponen pendukung vaksin. Ya, sekarang kita ke 2 komponen pendukung vaksin. Pertama, jarum suntik IRA-nya done. IRA udah selesai. Udah 40 kali PBV harga tertinggi. Ya. Padahal ada juga teman-teman yang menyampaikan bahwa vaksin Sinovac itu sudah ada jarum suntiknya. Lah terus IRA jarum suntiknya buat apa? Kan gitu ya. Ya. Nah. Ya itu kan begitu kan teman-teman. Mainnya kan sekarang main katalis aja gitu loh. Main ya pokoknya nih jarum suntik, vaksin perlu berjarum suntik. Udah IRA dihajar gila-gilaan sampai 40 kali PBV. Nah, 2 komponen pendukung vaksin teman-teman saya kasih tahu. Pertama jarum suntik sahamnya udah done. Kedua, distribusi vaksin. Tanpa distribusi yang baik, jarum suntik nggak bisa dipakai. Bener nggak? Bener kan? Bener lah. Ya. Sekarang jarum suntik. Lah kalau vaksinnya nggak bisa didistribusi, jarum suntiknya buat apaan? Ya, 2 komponen pendukung vaksin menurut saya yang paling penting itu jarum suntik, yes, bener. Tapi yang paling penting itu distribusi. Indonesia negara kepulauan. Penduduknya tersebar di segala penjuru ya. Itu perlu distribusi vaksin yang tepat, yang cepat, yang memenuhi syarat supaya vaksinnya berhasil. Oke ya, setuju ya? Oke. Nah ini. Ini fact sheet. Ya, fact sheet itu semacam panduan yang dikeluarkan oleh pabrikan dari satu produk. Gitu kira-kira. Itu fact sheet. Fact sheet apapun ya. Teman-teman yang kerja, misal masih kerja di bidang kimia mungkin ya. Kalau teman-teman beli salah satu komponen bahan kimia, pasti disertai dengan fact sheet dari pabrikannya mengenai bahan kimia itu. Caranya bawa gimana, caranya ini gimana, itu namanya fact sheet. Oke ya. Ini adalah fact sheet dari Pfizer, dari vaksin Pfizer. Oke ya, ini fact sheet dari vaksin Pfizer. Ya. Apa yang ada di vaksin yang ada di Pfizer ini gitu ya. Ya. Nah, ini salah satu hal yang disampaikan dalam fact sheet ini adalah bagaimana men-store ya, menyimpan dan mendistribusikan vaksin dengan baik itu bagaimana. Itu ya. Nih, storage and handling. During storage, minimize exposure to room light. Ya, harus gelap and avoid exposure to direct sunlight. Nggak boleh kena sinar matahari langsung, ya. Do not refreeze, ya. Frozen file prior to use. Nih ya teman-teman lihat ya. Carton of Pfizer, those file arrive in thermal container with dry ice. Ya, suhunya harus minus 80 sampai minus 60. Ya, jadi vaksin itu suhunya harus rendah banget. Ini penting teman-teman. Ya, jarum suntik nggak bisa dipakai kalau vaksinnya rusak. Oke?
Ya, ini yang orang nggak banyak tahu. Taunya sekarang jarum suntik, jarum suntik, jarum suntik. Lo mau nyuntik apaan kalau vaksinnya rusak, Mas? Gitu. Jadi yang penting sekarang itu sebenarnya yang dipikirkan oleh pemerintah itu bagaimana mendistribusikan vaksin ini memenuhi syarat kelayakan supaya vaksinnya aman sampai tempat sehingga bisa divaksinasi. Kalau jarum suntik, Mas, jarum suntik tinggal beli, nggak usah susah-susah. Oke. Nih, jalur distribusi vaksin harus penuhi persyaratan agar tetap efektif. Ini yang ngomong BPOM dan Kementerian Kesehatan. Ya, beritanya ini. Nih ya, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari BPOM, Lucia Rizka Andalusia, mengatakan perlu usaha besar dalam mendistribusikan vaksin Sinovac ke seluruh Indonesia. Oke ya, ini ngomongnya baru Sinovac loh, yang nggak perlu dingin-dingin banget ya. Nih, yang paling bawah nih ya, langsung saja ya. Ini penting karena vaksin ini rentan mengalami kerusakan jika berada pada suhu dan tempat penyimpanan yang tidak sesuai dengan persyaratan. Mengingat proses vaksinasi bertahap, memerlukan waktu pelaksanaan agar masyarakat berpartisipasi aktif sambil menanti masyarakat disiplin protokol kesehatan. Artinya teman-teman, itu vaksin harus disimpan, nggak cuma didistribusikan. Jadi harus ada tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan. Harus ada dry ice-nya. Dry ice itu dibutuhkan besar-besaran nanti setelah vaksinnya datang puluhan juta vaksin. Dry ice-nya yang dibutuhkan juga puluhan juta ton nanti. Nah, ini ya, kunci penting distribusi vaksin maksud saya. Pertama, kesiapan jalur distribusi, ya tentu ya. Yang kedua, kesiapan infrastruktur liquid nitrogen dan dry ice. Ya, kesiapan jalur distribusi, kesiapan infrastruktur liquid nitrogen dan dry ice. Oke, inilah sahamnya. Aneka gas industri ya teman-teman ya. Nah, ini gas-gas yang dipunya oleh AGI ya, industrial gas, medical gas. Ini lengkap sekali teman-teman, bisa cek ke websitenya segala macam ya. ini apa namanya, product knowledge saja. Ya, semua hampir 70% rumah sakit itu pakai gasnya dari Samator. Nah, ini ya, lihat ya. The first and large industrial gas company Indonesia. Jadi AGI itu pertama dan terbesar di Indonesia. Oke, ini jalur distribusinya lengkap sekali seluruh Indonesia ya. Oke, sebentar. Nah, saya langsung saja ya. Ini teman-teman nih bisa cek lah ini ya. Ya, positioning di retail and industrial gas dia juga nomor 1 ya dibandingkan dengan perusahaan lain. Kemudian, nah untuk medical ya, medical industrial sektor ini masih cukup punya ruang yang besar untuk tumbuh AGI ya di sektor ini. Ini jumlah rumah sakit di Indonesia makin hari makin nambah. Tentu kebutuhan gas, instalasi gas juga nambah. Nah, sebenarnya hari ini kan katalis yang mau saya jelaskan kan terkait dengan COVID ya. Sudah jelas sekali bahwa kebutuhan ke depan akan oksigen makin tinggi. Yang kedua, distribusi vaksin juga perlu kesiapan paling bagus ya. Ini filling station yang di Jawa ya. Tadi teman-teman lihat penularan COVID-19 di Indonesia paling besar kan di Pulau Jawa ya. Nah, di Pulau Jawa ini infrastrukturnya AGI sudah nomor 1 paling banyak dia. Nah, ini competitive effectiveness. Competitive effectiveness dari AGI.
65% market share medical gas dikuasai AGI. Ya, 65% market share medical gas dikuasai AGI. Kesiapan liquid nitrogen dan dry ash nomor 1 di Indonesia. Jadi teman-teman nanti ya, nih saya sampaikan saja ya, mumpung belum muncul di media, mungkin nanti akan segera muncul di media. Oh, AGI mendapatkan kontrak distribusi vaksin atau kontrak terkait ini seluruh Indonesia vaksin AGI dapat. Nah, kalau itu udah keluar mungkin harga AGI nanti saya nggak tahu, mungkin udah 4.000, mungkin udah 5.000, mungkin sudah di atas itu. Karena kenapa? Karena berita munculnya belakangan. Nggak ada berita di depan harga saham belum naik, nggak ada. Udah berita paling belakangan deh ya. Mumpung beritanya belum muncul, teman-teman beli saja. Jadi kalau tadi yang baru nyangkut 3% udah ngeluh, mentalmu tempe sekali gitu ya. Gimana kamu bisa gain ratusan persen kalau baru loss 3% saja sudah ngeluh-ngeluh, sudah spam berkali-kali ngeluh. Ya elah mas. Take profit saya 5.000. Lah kalau kalian beli cuma harga 1.900 berapa, cuma nyangkut sedikit saya sudah ngeluh, apa-apaan. Ya. Gitu loh. Ya, cobalah main ya ke Pulau Gadung sono, ke pabriknya AGI ya biar tahu. Oh, ini loh gitu, ya. Mas, vaksin itu sekarang yang datang baru 3 juta vaksinnya. Nanti kalau yang datang 40 juta, pemerintah bingung itu vaksin mau ditampung di mana, itu vaksin siapa yang distribusikan, siapa yang punya fasilitas distribusi dry ash yang lengkap. Cuman AGI di Indonesia saya kasih tahu. Cuman AGI. Yang nggak tahu makanya saya kasih tahu. Nanti pada saat itu datang, harga saham memang 1.900. Mbahmu udah di HK asing pasti. Asing pasti sikat nanti. Harganya mungkin udah 4.000, 5.000. Gitu. Ya, jaringan distribusi gasnya juga nomor 1 di Indonesia. Ya, jadi teman-teman tadi juga lihat ya, nih. Ini termasuk filling oksigen, ya. Ini dry ash juga ini nih, infrastrukturnya, jaringannya mereka ini nggak ada yang bisa selengkap ini. Ini AGI. Ya. Nah, lah kalau sekarang teman-teman, KF yang nggak jelas itu, KF tuh mau ngapain sih? Di COVID ini mau ngapain? Dia jualan vaksin aja enggak. Jualan jarum suntik enggak. Digoreng gila-gilaan. Apalagi IRA. Lawong jarum suntiknya aja masih punya Wanjek. Wanjek itu belum masuk ke IRA. Itu aja udah digoreng gila-gilaan. 40 kali PBV-nya. Ini AGI men. Yang gasnya udah punya dia. Dry ash-nya sudah siap. Semuanya sudah siap. Tinggal nunggu vaksin datang. Mas AS, ada kemungkinan nggak vaksin batal? Nggak mungkin. Vaksin itu puluhan juta pasti datang. Itu hajatan besar negara ini pasti datang. Itu pasti masuknya ke AGI. AGI ini bukan yang berhayal, yang hayal-hayal yang nggak jelas model KF. KF itu apa? Coba jawab. Coba deh. Ada yang bisa jawab nggak ke saya? KF itu apa itu? Apa namanya partisipasi dia di COVID apa? Nggak ada. Jualan vaksin enggak. Jarum suntik enggak. Oh, jualan hand sanitizer aja dia. Nah, ini AGI udah di tangan mereka semua. Dry ash-nya udah ada, tinggal nunggu. Pada saat itu nanti harga sahamnya udah 5.000. Jangan sampai kayak orang-orang yang beli IRA harga 4.000. Dikasih tahu 900 nggak mau, belinya harga 4.000. Ini sama nih sekarang. Nggak mau nih ngeluh nyangkut. Nanti pas 5.000 main-main HK lagi dia. Nyangkut lah. Gitu. Ya? Ya kira-kira begitu ya teman-teman ya. Jadi supaya paham bahwa ini buat saya ini the last hero. Ya ini the last hero. Ya. Tanpa bantuan AGI ya, tanpa partisipasi AGI, ya nggak akan sukses ini vaksinasi. Karena
salah satu yang paling penting dalam komponen vaksinasi ya distribusinya itu. Pfizer saja ngomong, BPOM saja ngomong, kendala terbesar, tantangan terbesar adalah distribusi. Gitu. Oke ya, tadi sudah ya. Nah, sekarang nih ya. Rencana akuisisi aset pabrik gas Samator senilai 683,4 miliar. Samator itu induknya. Jadi sekarang ya, more demand. Sekarang kebutuhan gasnya naik. Ya, kebutuhan gas naik. Tentu Agi harus prepare dong. Ini menurut saya juga langkah cekatan dari manajemen ya. Langkah cepat bahwa aset induknya mau dibeli. Kenapa? Karena dia butuh banget. Ya, nanti setelah ambil ini, produksi makin gede, revenue-nya kenceng. Karena beliau-beliau di manajemen sudah pasti tahu, demand-nya ini gede nih. Setelah ini demand-nya gede, kita harus siap-siap. Untuk itulah dia beli asetnya induk. Gitu ya. More demand, more production, more revenue, strong growth. Nah, ini terkait good corporate governance-nya ya. Nah, ini tambahan-tambahan aja. Oke ya. Kan teman-teman kan beli saham supaya tenang kan GCG-nya. Ya, teman-teman kan nggak kenal siapa ya. Saya juga nggak kenal dirutnya, nggak kenal manajemennya. Yang saya mau lihat ya bagaimana publik merespek atau menghargai kinerja Agi, partisipasi Agi, misal di CSR, kan gitu-gitu ya. Kan kita juga harus lihat itu juga. Ya, Pak Rahmat Harsono nih dirutnya ya. Industry Marketing Special Mention. Kalau ini Most Appreciate Corporate Social Responsibility ya. Ini ada lagi Indonesia Green Concern Companies 2020 dapat juga dari majalah SWA. Terus ini Resilient in Pandemic ya. Ya, ini perusahaan-perusahaan di masa pandemik yang memang masih moncer, masih bertumbuh. Salah satunya Samator masuk ke sini ya, Agi. Oke. Ya, ini tambahan ya, ini tambahan. The new normal. Kan kita sekarang the new normal ya. Teman-teman mungkin belum tahu ini ya. Nih. Oksigen ya, harganya segitu. Informasi yang saya dapatkan ya, profitnya Agi jualan beginian itu 30-40% teman-teman, profitnya. Karena kenapa? Gas itu bahan bakunya tuh dari udara. Nih, kalau yang masih bingung ya, teman-teman yang masih bingung, kan gas itu kan Pegas itu kan PGN itu kan jualan gas ya. Ada Raja tuh jualan gas juga. Agi ini gas. Bedanya Agi itu namanya gas industri. Kalau Pegas itu gas alam. Ya. Kalau gas alam itu, gasnya itu biasanya diambil dari alam, dari dalam bumi, dari perut bumi, itu gas alam. Kalau gas industri itu, bahan gasnya itu biasanya dari udara. Dari oksigen kita nih lah. Dari udara kita lah. Ini kan atmosfer ini kan isinya kan macam-macam kalau diekstrak ya. Nah, itu bedanya. Jadi, tapi supaya lebih gampang sebenarnya gas Pegas itu bahan bakar gitu aja. Kalau Agi itu untuk industri, untuk kesehatan gitu ya. Nah, Agi itu sudah punya nih sekarang nih teman-teman. Jualan ini, oksigen. Teman-teman kalau sekarang lihat di luar negeri itu banyak. Ini nih ya semacam jadi new normal gitu loh. Semacam dari lifestyle baru. Orang-orang tuh pada bawa oksigen kemana-mana. Jadi kalau kira-kira dia merasa pengen lebih segar, oksigen dia tinggal dihirup aja nih. Ada alatnya, tinggal disemprot. Seret, udah enak lagi gitu. Ini new normal. Ini potensi 30% saja manusia Indonesia beli ini. Oh, Agi kenceng. Hitung aja ini. Kalau gaya hidup orang ke depan seperti ini. Nah, ini salah satu produk masa depannya dia juga ini. Ya. Oke, apalagi? Nah, ini ada lagi nih, The World of Only Electric Cars. Ini terkait dengan mobil elektrik ya.
Ini paper juga, ya, paper juga. The application of oxygen in a chopper smelter. Ya. Nah, gini teman-teman. Agi itu selain medical kan di industri. Tapi sebenarnya bahasan kita webinar kali ini kan ngomongin tentang medicalnya ya, ngomongin tentang medicalnya. Tapi untuk industri, teman-teman saya kasih tahu. Ini juga hasil diskusi saya dengan expert-expert yang ada di Agi, kira-kira begitu. Ke depan ada potensi bisnis besar oksigennya Agi itu masuk ke smelter. Selama ini gimana Mas saya? Selama ini belum. Kenapa? Karena selama ini di Indonesia tuh smelternya tuh praktis tuh belum jalan loh teman-teman. Asal teman-teman tahu ya, smelter itu baru-baru aja sejak pemerintah nggak boleh ekspor bahan mentah, nggak boleh ekspor bahan mentah, itu mereka baru pada bangun smelter. Nanti kalau Indonesia banyak smelternya Freeport yang di Gresik itu kan apa itu? Itu kan tembaga itu. Paling besar kan tembaga. Itu nanti pakai oksigen gede itu dari mana? Ya pasti dari Agi. Kenapa? Yang paling siap di Gresik di Surabaya itu Agi, udah nggak ada yang lain. Yaitu asetnya Samator yang dibeli, asetnya Indo itu nanti buat suplai ke sana oksigennya. Termasuk juga smelter-smelter yang lain seperti smelternya nikel ya. Nah, coba ini kita lihat ya. Mantap, Vale bangun 3 smelter nikel senilai 74 triliun. Ya, ini tentang smelternya Vale. Oke ya, sebelah kanan ya. Ini penjelasannya. Ini bukan tulisan saya, ini penjelasan dari orang Vale, orang Inco ya. Dari tanur reduksi kilen air yang 20% hilang sama sekali di sini. Setelah airnya hilang, ini nih penjelasan proses smelter nikel, kira-kira gitu. Ya, ini ya. Tahap akhir dari semuanya adalah furnace dengan hasil berbentuk lava panas. Ditampung dalam satu wadah besar, nikel metal itu nantinya dimurnikan hingga mencapai kadar 78% melalui proses konversi. Di dalam granulasi area converter bla bla bla. Nah, terakhir nih ya penutupnya. Vale memiliki 4 unit furnace untuk mengeluarkan nikel metal menggunakan oksigen dan besi panjang. Saya nggak tahu maksudnya besi panjang ini apa. Tapi poinnya oksigen. Pokoknya teman-teman, hal-hal yang terkait smelter. Smelter itu kan proses fisika kimia ya. Proses yang memisahkan sesuatu dari sesuatu. Memisahkan komponen kimia satu dari yang lain. Pasti butuh oksidasi, pasti butuh oksigen. Ya. Baik itu smelter chopper, smelter nikel, butuh oksigen dalam jumlah besar. Kenapa sekarang? Sekarang smelternya baru pada dibangun. Nanti itu smelter kalau berdiri semua, Agi panen. Ya, gitu ya kira-kira teman-teman ya. Nah, ini the next game changernya Agi juga besar, potensinya besar. Ya, potensinya besar. Setelah nanti vaksin masih ada potensi besar lagi. Oke ya. Sekarang fokus kita ya. Ini slide terakhir teman-teman ya. Fokus. Katalis kuat dari penanganan pasien COVID-19 ya. Katalisnya kuat dari penanganan pasien COVID-19 ya. Memang kuat sekali. Lihat aja ya. KF Inaf ya, sekali lagi ya, ini kembali dari semua slide saya rangkum. Maksud saya adalah katalis bursa, katalis kenaikan saham dari COVID itu kuat sekali. Dan yang belum kena itu Agi. Artinya Agi itu masih punya potensi boom mendapatkan katalis dari penanganan COVID ini yang belum dapat dia. Oke. Katalis kuat project vaksin COVID-19 ya. Oke. Target konservatif saya sebenarnya 5 kali BV. Oke, nilai BV saat ini 1063. Jadi kalau 5 kali itu 5.300 sampai, itu 5.500 maksudnya ya. Ini saya typo, ini target Agi saya tuh 5.300 sampai 5.500, time frame saya 2 sampai 3 bulan lah. Syukur-syukur sebulan nyampe ya. Ada fund manager gede yang ngamuk gitu ya, sebulan langsung dibawa ke 5.000 ya, why not ya. Ira saja juga sebulan ya gitu kira-kira, dari 900 ke 4.000 ya. Ini kan startnya kita 1.700 1.800 ya, hari ini sudah 1.900 ke 5.000, nggak susah lah ini. Itu target konservatif saya teman-teman ya, cuman 5 kali BV loh.
IRA 40 kali BV. Ini mau digoreng ke berapa? Ke 10 kali. Bisa 10.000 ini kalau 10 kali. Tergantung yang punya duit gede lah yang goreng ya.